Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pada pukul 18:50 waktu Indonesia bagian Barat atau hampir pukul 7 itu adalah tepat bulan purnama. Bulan berada di Sagittarius dan karena bulan purnama berarti matahari berada di oposisinya yaitu di Gemini. Dan seperti biasa ya, yang namanya bulan purnama, bulan baru, entah kenapa ya, saya juga ngelihat ini kan bukan random artinya ya, selalu diwarnai dengan transit yang cantik gitu ya, yang begitu jelas pesannya. Jadi tidak hanya si bulan purnama sendiri yang mengatakan bahwa ini akhir dari satu periode, mungkin periode yang kecil mungkin atau pendek, mungkin juga periode yang lebih panjang. Ya, tergantung dari di mana letaknya dan planet apa yang transit dengan bulan dan matahari. Dan pada hari ini bulan dan matahari punya transit langsung. Kita lihat dari derajatnya, di 23 derajat ini adalah dengan Neptunus yang ada di Pisces. Neptunus pengatur dari Pisces, dan dia adalah planet yang lama berada di satu zodiak, karena Neptunus kan lebih jauh daripada Saturnus ya, kalau kita belajar di mana letaknya. Jadi yang saya lihat pertama adalah ini bulan purnama di Sagittarius. Energi Sagittarius adalah energi di mana kita berpikir jauh ke depan ya. Foreign ya, jadi kita berpikir seperti filosofi. Dan dia beroposisi dengan Gemini, yang kalau energi Gemini adalah keseharian, komunikasi keseharian. Kalau Gemini adalah energi udara, karena mau tidak mau jadikan energinya terserap di sini ya. Sementara kalau Sagittarius energinya adalah energi api. Energi api yang paling matang, karena kan kalau kita lihat urutannya mulai dari Aries ya, ketika energinya masih raw, masih sangat basic, masuk ke dalam Leo, energinya sudah mulai berkuasa. Api selalu ingin berada di atas, dominan ya. Dan ketika sudah pernah merasakan jadi pemimpin ya, jadi kalau kita lihat zodiak itu kan sebenarnya urutan, nggak random gitu ya. Setelah berada di Leo, tahu rasanya berkuasa dan tahu bagaimana mengelola sesuatu, maka kemudian dia akan terus menjadi lebih dewasa ketika sudah belajar tentang pengobatan, belajar tentang hubungan, belajar tentang selalu ada sesuatu di balik dari apa yang tampak. Maka kemudian pemahaman tersebut diambil sebagai modal untuk panah dilontarkan jauh ke depan. Itu adalah energi rumah ke-9. Sagittarius itu energi atau pengatur dari rumah ke-9, dan biasanya ditandai dengan filosofer, guru, profesor, levelnya profesor ya. Ketika bicara itu nggak terlalu nyambung, tapi penuh dengan antusiasme, penuh dengan prinsip-prinsip hidup yang dia pegang, bukan karena dia belajar dari buku saja. Dia belajar dari buku, tapi dia juga bisa melihat dari keseharian. Jadi kita lihat betapa matangnya energi ini, dan ketika dia harus square dengan Neptunus, Neptunus itu kan dissolve. Ketika sesuatu sudah pernah terbentuk, terkristal, kemudian dia dipaksa mencair. Caranya macam-macam, dia diisolasi, dipecahkan, dipisahkan dari yang biasanya menyokong dia, atau dia menjadi pengayom buat semua, tetapi dia bukan energi yang berkuasa, bukan. Energi Pisces bukan tipe pemimpin seperti Leo, tetapi dia membantu setiap titik, setiap lubang yang masih perlu ditutupi, karena dia memastikan complete, penuh, lengkap. Sehingga ada hal yang tidak lengkap,
itu akan menjadi fokusnya. Nah, ini juga energi seperti itu yang muncul pada hari ini kalau menurut saya ya. Jadi, focal point Neptunus itu membawa kita berpikir tentang, oke, saya mau melaju ke depan, saya mau dilontarkan karena saya pernah setback. Kemarin cerita tentang setback. Saya mau loncat jauh ke depan. Kalau perlu saya mau keluar negeri, ya, tanda petik. Artinya kalau kita terjemahkan dalam keseharian, dalam situasi real itu bisa macam-macam, termasuk saya mau sekolah di luar negeri. Saya mau belajar yang membuat saya semakin punya wawasan yang luas. Dan itu semakin kuat lagi ketika Neptunus di Pisces itu menjadi focal point. Tetapi karena dia bentuknya T-square, ya, bukan trine kan, karena ada oposisi, maka kita merasa ada hambatan untuk bisa melebarkan sayap kita. But it's okay, ya. Teman-teman, saya selalu ingin membawa diskusi ketika kita melihat sesuatu sebagai tantangan, sebagai hambatan. Itu seperti cambuk yang membawa kita menjadi lebih waspada, lebih teliti, lebih jeli, dan nggak gampang mati, tanda petik. Ya, nggak ada matinya. Kenapa? Karena memang itu sebenarnya yang diajarkan ke kita. Dan itu nggak pernah berhenti. Nah, selain square-nya dengan Neptunus, bulan dan matahari juga membentuk ini segitiga, trine dan sextile dengan Saturnus yang station. Ini juga energi yang luar biasa, ya. Jadi kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa aturan kebiasaan, hal yang konvensional, ya, Saturnus yang sudah dibawa sejak lama orang tua, ya, atau katakanlah nenek moyang kita buat beberapa, itu udah terjelas, kita udah terjelaskan dengan sendirinya karena dia trine dengan matahari. Jadi kayak kita melihat sesuatu langsung di kepala kita muncul, ya kan harusnya begini. Oh, setahu saya ini ada aturannya, dan aturannya menyebutkan harus begini. Jadi itu ada. Tetapi kita punya pilihan. Bulan yang sextile dengan Saturnus, kita punya pilihan. Apakah kita mengikuti pola yang sudah biasa dan bermain aman, atau kita punya ide lain? Ide lain ini juga kita lihat dari kemarin yang kita perhatikan adalah Uranus yang baru saja dilewati oleh Venus, yang menyebabkan kita sekarang sudah lebih paham, ya. Seperti misalnya, oh ternyata dia, ya, kita anggap dia sebagai tokoh negatif atau yang mempengaruhi kita, membuat kita merasa terperangkap, itu mampu atau berada di dalam posisi mengendalikan kita karena saya menginginkan sesuatu. Kalau saya let go, saya dapat hal yang lebih bernilai daripada apa yang saya pikir paling bernilai pada saat ini. Di situ surprise-nya sebenarnya. Ketika kita let go, jadi kan lucunya dari cinta itu adalah ketika kita let go, disitulah kita memperoleh. Ketika kita clinging, kita justru tidak mendapatkan cinta. Kalau kita memaksa seseorang untuk stay, dan dia tahu dia nggak punya pilihan, apalagi kita termasuk orang yang mampu memanipulasi. Hello, banyak sekali cara memanipulasi, it's so easy. Semua di dunia ini pelajaran memanipulasi perasaan, memanipulasi orang itu gampang sekali, dan semua terlihat oke. Semua terlihat nggak apa-apa, semua terlihat memang harusnya begitu. Kamu nggak boleh begini karena bapak bilang apa, kamu nggak boleh begini karena saya sangat mencintai kamu. Kamu nggak boleh gini karena kamu artinya menyakiti saya. Dan buat beberapa kalimat itu adalah kalimat yang memberi kisi-kisi atau tempat di mana kita nggak bisa melewati itu. Dan karena kita sangat butuh untuk menyenangkan orang lain, kita manusia dan semua orang juga sama, maka itu bisa menjadi faktor terbesar dalam kita mengambil keputusan. Bukan kembali pada kitohnya kita.
Dan kadang-kadang saya mengatakan ini seolah-olah something big gitu ya. Enggak, tapi karena memang banyak sekali situasi toksik itu dimulai dari hal tersebut. Ketika kita berada di dalam satu hubungan dan kita mulai merasa kalau dia telepon saya kok merasa terperangkap. Kalau saya mau mengambil keputusan kok saya jadi banyak berpikir, ya, overthinking. There's something wrong about that. Kenapa? Karena hati kita tidak bebas, tidak naturally lari kemana-mana. Ya, karena memang dia belum terbiasa untuk berdiri, mandiri, mengambil keputusan secara mature. Tapi itu adalah proses yang dialami semua orang, sehingga dimanapun tahap kehidupan kita, itulah yang kita pelajari. Mungkin lebih banyak dari kita yang tidak sampai pada titik di mana tadi Saturnus itu adalah pihak luar yang kita bisa internalisasi, ya. Jadi kebanyakan Saturnus itu tetap berada di luar dan tidak berada di dalam kita. Ketika dia sudah kita cerap energi Saturnus di dalam kita, maka kita yang punya aturan mainnya sendiri. Dan kalau kita sudah punya energi tersebut di dalam diri kita matang, ya, dan itu jelas namanya juga Saturnus, itu minimal satu putaran Saturnus ke titik awal kita lahir itu 30-35 tahun. Jadi umur 30 itu paling cepat dan mungkin membutuhkan 2 atau 3 putaran untuk kita benar-benar mampu sampai pada titik di mana kita tahu bahwa ketika let go, disitulah kita membuka pintu untuk kita mendapatkan. Ketika clinging, itu artinya kita sedang memperangkap sesuatu yang harusnya dia bisa menjadi hal yang berharga karena dia datang sendiri voluntary ke kita, tetapi kita keep menjadi sesuatu yang membuat kita selalu takut dan more of less like a curse gitu ya, lebih kayak gitu karena semua menjadi berat ya. Oke, saya sudah panjang lebar ada di sini dan di look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius ini tanpa transit dengan Neptunus, tanpa transit dengan Saturnus tadi ya. Dan kalau kita lihat sini, look at the big picture. Full moon in Sagittarius. Saya di sini kalau misalnya mau membaca detail silahkan di post. Iya, semua kita berpikir hal yang besar. No action mungkin barangkali, tapi jelas bahwa ini udah bukan saatnya lagi kita hanya berpikir detail. Ada yang lebih besar daripada itu, ada yang lebih penting daripada yang kita ributkan setiap hari, ya. Kalau di sini 5 kartu yang jumping, the Rainbow Prince, compensation, perseverance. Ini current situation ya. Jadi kita buat beberapa ini adalah ketika saya atau kita semua sudah berkorban banyak. Dan saya berharap bahwa dengan banyak berkorban ini saya mendapatkan sesuatu. Saya bertahan di sini dengan orang yang mungkin hubungan toksik ya, karena saya berharap bahwa saya akan mendapatkan cintanya, which is kemudian kita menemukan bahwa yang namanya juga narsisis atau hubungan yang toksis itu, cinta itu kan tidak termasuk di dalam list yang bisa diberikan kepada kita kecuali yang penuh kepalsuan. Sorry, saya ngomongnya agak keras dan ini bukan untuk semua ya, ini hanya untuk yang resonate. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang satunya adalah ketika kita sudah kerja keras mungkin di kantor ya, dan kita berharap kita naik pangkat, kita dilihat sebagai orang yang pintar ya, kita yang punya usaha besar. Tetapi yang namanya situasi kantor itu kan macam-macam. Ada bos yang melihat kita rasanya udah pol maksimal semaksimal mungkin, tetapi satu dan lain hal kita nggak terlalu cocok, bos lebih melihat orang lain yang lebih bagus. It happens. Dan itu ekspektasi kita dari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita peroleh kadang-kadang tidak match, itu membuat kita menjadi terluka atau kecewa atau merasa lebih rendah daripada yang sebenarnya kita miliki. Ya, current situation, compensation itu yang kita minta, kita harapkan. Kemudian di sini ekspektasinya adalah communication, praise, dishonesty ya. Jadi ekspektasi kita adalah kita mendapatkan
penghargaan. Memang kita berharap penghargaan, kita ekspektasi mendapat penghargaan, tetapi what can we say? Ini kartunya jumping. The hidden influences-nya adalah the resting tree, patience, stillness. Apakah kita tidak boleh berharap? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah kita sangat-sangat normal berharap, tetapi kita melihat bahwa ada layer yang lebih tinggi. Ketika praise, ketika memberi penghargaan, itu tidak hanya datang dari orang yang kita pikir kita butuh. There is much more sources. Jadi kalau saya sendiri, saya punya pengalaman kerja cukup banyak ya. Kadang-kadang saya ketemu dengan bos yang tidak terlalu cocok dengan apa yang saya berikan, tapi saya berikan semaksimal mungkin. Pada saat itu, saya bukan muncul sebagai orang yang terbaik, it's okay. Tetapi yang saya ambil adalah ketika saya keluar dari tempat itu. Kebetulan saya, karena konsultan pindah-pindah, dan dulu juga termasuk yang pindah-pindah, itu ternyata saya membawa pelajaran yang besar. Jadi ada yang lebih tinggi daripada praise, daripada pujian, daripada reward sosial yang diberikan oleh orang-orang tertentu. Yang ketika kemudian saya ketemu dengan orang-orang yang saya mengharapkan sekali penghargaan dari dia, mereka menjadi orang yang setara dengan saya. Mereka yang membutuhkan saya untuk memberi dorongan pada mereka bahwa mereka bisa. It happens all the time. Ya, ini maksudnya passion, stillness. Kita tidak perlu mendapatkan penghargaan pada saat dimana kita inginkan, atau dari pihak yang kita harapkan pada saat itu langsung memberi. Ya, immediate, enggak begitu caranya kerja, ya. Nah, advice-nya adalah divine guidance. Higher knowing is very much Sagittarius, ya. Ini guidance. Lihat penggambarannya. Ada owl, ya. Owl itu kan ilmu pengetahuan. Ada bubble, ada udara di dalam bubble, ya. Itu menunjukkan kita bicara dari apa yang kita kembangkan di otak kita utarakan, tetapi ada bubble-nya. Enggak langsung. Pada saatnya dia akan keluar. The possible outcome-nya adalah Lady of Lightning, surprises. Ini Uranus, ya. Uranus dan Venus yang conjunction, surprises, sometimes shock, total paradigm shift. Exactly. Itu yang terlihat di 5 kartu ini. Saya juga sudah mengambil 3 kartu dari romantic ini. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Ini adalah previous events-nya. Jadi kalau kita menunggu sampai, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Kita enggak, pokoknya saya harus segera dapat pasangan. Ya kalau pas yang iya gitu kan. Kalau logika saya. Kalau enggak kan ceritanya diulang, sakit hatinya keulang lagi. Sekarang current situationnya adalah let go of control issue. Jangan memanipulasi, jangan menyediakan diri untuk dimanipulasi oleh orang lain, karena kita sangat menginginkan sesuatu yang kita sebenarnya kita pikir itu sangat berharga, tapi belum tentu. Ini past life relationship ini bisa diartikan bahwa memang bisa kembali bersama dia, atau ya logikanya adalah kalau memang jodoh ya jodoh gitu loh. Udah ditentukan ya ditentukan. You have known each other before. Apapun maknanya, cuman itu kartu yang keluar. Kemudian kalau dari Lenormand-nya 3 kartu. Ini kartunya semua tricky ya. Yang pertama gambar rubah ini, kalau nggak salah udah pernah keluar barusan ini kemarin, artinya sesuatu tidak seperti apa tampaknya. Mungkin karena orang berbohong, mungkin karena kita ingin percaya pada sesuatu. Jadi kadang-kadang kita argumen dengan seseorang, tetapi kita sebenarnya sudah memutuskan kita mau percaya apa. Jadi orang lain mau ngomong apa juga ya apa gunanya gitu ya. Atau kita sebaliknya, kita berusaha menjelaskan sesuatu, tapi orang yang kita jelaskan sebenarnya dia sudah mengambil keputusan, atau sebenarnya dia sudah menempatkan dirinya percaya pada satu titik dan tidak mau terbuka lagi dengan apa yang kita sampaikan. It happens. So yang di tengah adalah
Ini menurut saya juga termasuk kartu transformasi ya. Celurit itu adalah bagaimana kita bertransformasi, melepaskan diri, detachment dengan sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan. Beratkah? Of course. Tetapi itu lebih baik. Something like that, itu informasi yang keluar. Belajar untuk detach itu tidak mudah ya. Detach itu melepaskan diri, let go, tidak sangat-sangat menginginkan sesuatu. Tapi sebenarnya itu adalah kuncinya ke level yang berikutnya. Dan karena ini bicara tentang Sagittarius, ya itulah gitu ya. 3 kartu Major Arcana di kanan. Kita lihat yang di belakang aja. Ini adalah situasinya progress ya. Air travel, exactly ini energinya Sagittarius. Kemudian challenge, combining, creating, compromise, experimenting. Challenge-nya adalah kita nggak mau mengubah pola pikir, kerangka pikir kita. Jadi kita udah stuck di satu belief, satu keyakinan, satu keputusan, sementara sebenarnya masih perlu untuk diuji lagi keyakinan kita. The Hangman, ya surrender, new perspective. Jadi ini adalah sarannya kita melihat dengan cara yang berbeda, dan dengan demikian outcome-nya adalah integrasi. Jadi kalau menurut saya penggambaran dari 4 kartu ini adalah ketika kita atau beberapa orang atau beberapa pihak itu terlalu kaku atau dia fanatik dengan satu titik ya. Dan ini adalah saat untuk membuka pikiran. Jelas ini tidak mudah, tetapi kita melihat bahwa masing-masing pihak itu ada benarnya. Tidak ada satu pihak yang 100% benar. Semuanya ada sudut pandang yang benar. Itu menurut saya penggambarannya seperti itu. Kalau dari message from spirit, menutup bacaan hari ini, you are perfect just as you are. Ini hanya diingatkan bahwa kalau kita merasa kurang, kita merasa haus banget ya. Kalau saya ngerasa ini adalah energi ketika kita kemerungsung ya, istilahnya orang Jawa, aku pengen banget, craving gitu ya, craving, kangen banget, marah banget. Itu kayak ada yang bolong di dada gitu ya. Kayak sesak nafas karena menginginkan sesuatu amat sangat ya. Enggak, kamu udah cukup. Kalaupun kamu merasa butuh sesuatu untuk mengisi hatimu, itu akan ada. Tapi stay still. Sabar. Dalam arti kata bukan sabar kepada situasi yang toksik. Dan mungkin itu juga buat beberapa, it's true. Intinya adalah kita koneksi. Selalu, pada akhirnya kita koneksi. Kita percaya bahwa kita berada di tempat di mana seharusnya kita berada. Nggak ada yang misplan dalam hidup kita. Kita selalu di dalam pengawasannya, mudah-mudahan kita merasa cukup. Tapi saya mengerti sekali rasanya kangen banget, ya. Dan ini kayaknya intens banget, oke? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.